Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Dewianti, Tri Ai Aprilia, Sukma, Wafik Aziza Ali, Asriani, Hesti. Nah, semuanya hadir ya pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Minggu lalu kan kita sudah mempelajari energi fosil, di mana energi fosil adalah energi yang dipakai terus-menerus akan habis dan juga energi yang tidak dapat diperbaharui. Ibu mau bertanya, adakah energi yang jika dipakai terus-menerus tidak akan habis? Ada ya? Ya, energi yang dipakai terus-menerus dan tidak akan habis atau jumlahnya berlimpah disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah energi yang berada di sekitar kita atau alam sekitar kita yang jika dipakai terus-menerus tidak akan habis. Ada yang tahu contoh sumber energi alternatif? Nah, contoh sumber energi alternatif yaitu matahari, panas bumi, gelombang air laut, air, angin, dan juga biomasa. Nah, itulah materi kita untuk hari ini yaitu sumber energi alternatif. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh-contoh sumber energi alternatif. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai contoh sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Energi panas pada matahari biasanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik oleh panel surya. Yang kedua yaitu angin. Angin berfungsi untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan juga kincir angin. Pada saat ini, angin dapat diubah menjadi energi listrik oleh alat yang bernama aerogenerator. Yang ketiga yaitu air. Air yang deras dapat diubah menjadi sebuah energi listrik oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat yaitu panas bumi atau geotermal. Energi panas yang berada di bawah permukaan bumi biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB. Kemudian energi yang berasal dari dalam bumi ini keluar berupa uap. Uap inilah yang akan dijadikan menjadi tenaga listrik. Kelima yaitu biomasa. Biomasa atau bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan ataupun hewan. Ada 3 jenis macam biomasa. Yang pertama yaitu biodiesel, yang kedua yaitu bioetanol, yang ketiga yaitu biogas. Nah, biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan biji yang dapat menghasilkan minyak seperti bunga matahari, kelapa sawit, dan juga kacang tanah. Biasanya biodiesel ini digunakan sebagai pengganti solar. Terus yang kedua yaitu bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari
jagung, ubi, dan juga sagu. Biasanya digunakan sebagai pengganti bahan bakar bensin. Yang ketiga yaitu biogas. Biogas adalah bahan bakar yang biasanya digunakan sebagai pengganti bahan bakar kompor gas atau bahan panas kompor gas. Bahan bakar ini berasal dari kotoran sapi yang sudah mengalami penguraian, kemudian diubah menjadi gas metana. Nah, selanjutnya sumber energi alternatif yang terakhir yaitu gelombang laut. Nah, gelombang air laut ini biasanya dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, apakah anak-anakku sekalian sudah paham mengenai materi sumber energi alternatif? Alhamdulillah sudah paham ya. Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas. Tapi terlebih dahulu Ibu akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Di mana soalnya yaitu Ibu akan memberikan sebuah gambar. Kemudian anak-anakku sekalian tentukan gambar atau nama sumber energi alternatif tersebut dan kegunaannya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi sumber energi alternatif. Semuanya sudah paham ya? Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tidak ada ya. Sumber energi alternatif yaitu sumber energi yang berasal dari alam atau berlimpah. Dan sumber energi alternatif ini tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber energi alternatif yaitu matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, dan juga gelombang laut. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Silahkan cari materinya ya, kemudian pelajari. Ya, itulah materinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.